Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa shalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allah subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang diuji adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan perintah-perintah Allah dan anjurannya agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama, sabar. Yang kedua, dengan melaksanakan sholat. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah seperti halnya saat ini. Kita diperintahkan untuk bersabar. Di samping itu juga kita harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada yang namanya sabar itu ada batasannya. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu suka menasihatin saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Bu, yang sabar ya, karena sudah dituakan oleh suamimu. Sabar apa? Sabar itu ada batasannya. Betul bu? Kadang-kadang suami juga dinasihatin sama temannya, sabar ya, punya istri yang cerewet, sedikit-sedikit bla 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 bla, sedikit-sedikit bla 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 bla, kata suami, mana tahan, mana aku bisa sabar, kan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu tanpa ada batasannya. Betul tidak? Pahala sabar itu tidak ada batasannya, berbeda dengan sholat. Kalau ibu sholat berjamaah di masjid, pahalanya dibatasi berapa bu? 27 derajat. Bersedekah dibatasin sampai 700 kali lipat. Betul tidak? Tetapi giliran sabar ada batasan 27 derajat tidak? Ada batasan sampai 700 kali lipat tidak? Tidak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahalanya itu tanpa batas Bapak Ibu, maka kesabaran pun itu tanpa ada batasan. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah yang menimpa kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya datangnya dari Allah. Nah, kalau sampai saat ini kita sudah menjadi orang yang bersabar, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bis-shalah, melaksanakan sholat. Sholatnya rajin, tetapi masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Maka kita harus introspeksi diri kita, jangan-jangan sholatnya tidak benar, betul tidak? Ada yang kadang-kadang melaksanakan sholat itu seakan-akan beban. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar dari asar lagi, baru saja zuhur.
Jadi seakan-akan dengan datangnya waktu asar, waktu sholat itu membebani kita sehingga kita harus ambil wudu, kita harus ruku, harus sujud dan lain sebagainya. Apakah ibu-ibu ada yang seperti itu? Ada juga yang kadang-kadang menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Ya Allah, kapan asar tiba? Asar kurang 30 menit sudah ambil wudu, sudah ambil mukena, sudah ambil sajadah untuk bersiap-siap melaksanakan sholat, bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu sholatnya masih menjadi penggugur kewajiban atau sudah menjadi kebutuhan? Kalau HP pulsanya sudah tinggal berapa? Kan sudah ada laporan kan? Ibu langsung siap-siap untuk membeli pulsa berikutnya, paket berikutnya, betul tidak? Tidak sampai habis. Wah, ini sebentar lagi habis nih, saya mau beli lagi. Sebentar lagi habis, mau beli lagi. Sebelum habis sudah diisi. Harusnya pun juga sama seperti itu. Sholat itu harus bisa menjadi kebutuhan bagi kita. Bu, kenapa harus sholat? Bu, kenapa harus sholat? Enakan nggak sholat santai-santai, rebahan, nonton sinetron, main-main, ke mall, shopping, makan-makan, kan begitu, betul tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia termasuk kita saat ini untuk menjadi khalifah. Dan manusia itu bisa menjadi khalifah apabila diisi dengan bensin yang adalah sholat. Karena banyak manusia itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kal an'ami bal hum adall. Seperti hanya binatang ternak, bahkan lebih tersesat dari itu. Itu kan ada dalam Al-Quran, betul? Apa kata Allah? Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna la yasma'una biha. Orang-orang akan memenuhi neraka jahanam. Jin itu akan memenuhi neraka jahanam bagi mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan. Mereka lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka tuh mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Mempunyai pendengaran tetapi tidak bisa mendengar. Misalnya kalau ada dikomandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, santai-santai, waktunya masih banyak. Nanti kalau sudah jam 5:30 lewat 5 menit menjelang maghrib baru melaksanakan sholat. Ada pengajian di mana-mana, pengajian terus. Musim corona begini mah santai wae di rumah, bisa nggak apa-apa. Kita istirahat dulu kemarin kan, karena situasi dan kondisinya. Tetapi kalau corona tidak ada ujungnya juga repot. Mau ngaji juga repot, kan gitu ya. Sementara hati kita diibaratkan seperti halnya bunga. Tahu bunga, Bu? Bunga itu kalau tidak disiram, ini kalau si mama ini banyak bunganya di rumah beraneka ragam, mahal-mahal lagi mah berjuta-juta saya kira itu. Itu kalau tidak disiram pagi layu, Bu. Begitupun pula hati kalau tidak diisi dengan siraman rohani, tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan bacaan Al-Qur'an, tentu hati kita akan menjadi layu, betul? Kalau sudah menjadi layu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kal an'ami, seperti hanya binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih tersesat dari binatang ternak. Makanya alhamdulillah saat ini kita masih aktif pengajian, masih membaca Al-Qur'an bersama-sama, berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi khalifah. Syukur-syukur salat kita menjadi benar, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beberapa minggu yang lalu kita lihat, kita bengkel sholat kita, jangan-jangan ada yang salah dalam masalah rukunnya. Beberapa waktu yang lalu sudah dibahas arkanus sholat 17. Rukun sholat itu ada 17. Betul tidak? Yang pertama nih, ya. Yang kedua takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu membaca Al-Fatihah.
ruku, tumakninah di dalam ruku, iktidal, tumakninah di dalam iktidal, sujud 2 kali, tumakninah di dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi, kemudian mengucapkan salam, dan yang ke-17 itu tertib. Kan begitu? Betul tidak? Nah, pada saat ini kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Kita bengkel satu persatu rukun sholat kita. Jangan-jangan ada yang salah sholat kita, sehingga ada masalah-masalah yang menimpa kita tidak terselesaikan karena kita tidak tahu cara menyelesaikannya. Salah satunya sholatnya belum diterima oleh Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Faslun an-niyyatu salahu darajatin. An-niyyatu adapun niat salahu darajatin ada 3 derajat. In kana sholatu jika ada as-sholatu sholat fardhu wajib maka wajib qasdul fi'li menyengaja mengerjakan, wa ta'yinu dan menentukan, wal fardhiyatu dan mengucapkan fardhu atau wajib. Pasal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang niat. Tadi kita melaksanakan sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala. Ada juga yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan niat, ada yang mengucapkan usolli sholat dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Akhiri lillahi ta'ala. Benar tidak, Bu? Benar tidak, Bu? Salah. Ada usolli sholat adh-dhuhri lillahi ta'ala. Juga salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan in kana sholatu fardhon, jikalau sholatnya itu adalah sholat fardhu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun itu fardu kifayah sholat jenazah, ataupun sholatnya itu adalah sholat qadha, ataupun sholatnya itu adalah sholat sunnah karena dinadarkan. Misalnya begini, ya Allah, kalau saya diterima di Universitas kuno, nanti saya akan melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Kemudian lulus di UNU, maka wajib melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Padahal tadinya sunnah, akhirnya menjadi wajib karena menjadi baik itu sholat fardhu, sholat jenazah, sholat qadha, ataupun sholat nadar, maka wajib melakukan 3 hal. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga adalah fardhiyah. Bahasa sederhananya, yang pertama qasdul fi'li itu harus ada kata usolli. Kalau bahasa Indonesianya saya niat sholat. Bahasa Maduranya saya abejelah. Bener, Bu? Bener gitu ya? Saya abejelah. Itu namanya qasdul fi'li. Yang kedua at-ta'yin, tentukan sholat itu sholat apa? Sholat ad-dhuhri, ad-dhuhrah, atau sholat ad-dhuhri menjadi mudhafun ilaih. Sholatul asri, sholatul maghribi, sholatul isya'i, sholatul subhi, itu namanya at-ta'yin, menentukan. Jadi kalau saya niat sholat karena Allah Ta'ala, sah tidak sholat duhurnya? Tidak sah. Harus tentukan sholatnya sholat apa? Apa tujuannya? Untuk membedakan mana sholat wajib, mana yang sholat sunnah. Yang ketiga, fardhiyah.
Fardiyah itu harus ada kata fardhah. Usolli fardad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala. Jadi kalau mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala sah atau tidak Bu? Tidak sah. Kecuali kalau taruh di awal. Usolli fardad dhuhri, ada fardhanya kan? Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, sah tidak? Sah, karena fardhonya ditaruh di awal. Kalau tidak disebutin di awal, taruh di akhir. Dan yang terpenting adalah yang ada di dalam hati ibu bapak. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, wajib karena Allah Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Insyaallah. Ini hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan sehingga sholatnya tidak sah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Coba wa in kanat, dan jika ada ia sholat nafilatan, sholat sunnah muaqqatatan, yang diwaktui, qaratibatin, seperti halnya sholat sunnah rawatib, au dzata sababin, atau sholat yang mempunyai sebab, wajibah, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan, wa ta'yinuh, dan menentukan. Jadi kalau sholatnya sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, ataupun sholat sunnah yang mempunyai waktu, maka di sana cukup saya niat sholat, kemudian takyinnya sholat sebelum zuhur. Usolli sunnatan apa biasanya? Ba'diyatat dhuhri atau qabliyatat dhuhri lillahi ta'ala. Kalau masalah rakaat ini kemudian mustaqbilal qiblati, kalau di dalam syarahnya ini hukumnya sunnah. Tidak disebutkan mustaqbilal qiblati, tidak disebutkan arba'a raka'atin, thalatha raka'atin, raka'ataini, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ingin mendapatkan pahala lebih, sebutkan, sempurnakan semuanya. Sekali lagi, kalau sholatnya sholat sunnah cukup 2. Saya niat sholat, yang kedua sunnah sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi tidak usah kata wajib, tidak usah kata sunnah. Tapi kalau mau pakai sunnah juga tidak apa-apa. Wa in kanat, dan jika ada ia sholat nafilatan, sholat sunnah mutlaqan, yang mutlak, wajibah, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan, faqat saja. Al fi'lu, pekerjaan, usolli, seperti lafaz usolli, saya ingin melaksanakan sholat. Wa ta'yinuh, dan ta'yin, duhran au asran, adalah lafaz duhur atau asar. Wal fardiyatuh, dan fardiyah, fardhon, adalah lafaz fardhah. Jadi yang sudah dijelaskan di depan, kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak, seperti halnya tahiyatan masjid atau sunat wudu, maka di sana cukup saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Hanya qasdus syai'. Jadi kalau misalnya sholat sunnah wudunya itu sebelum zuhur, maka sebagian ulama mengatakan tak usah qabliyah, sudah cukup karena sama.
gitu ya. Sama-sama sholat sunnah. Jadi ada sholat sunnah wudu, ada sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah mutlak di dalam masjid itu sama saja dengan sholat sunnah wudu ataupun sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak usah double seperti itu juga nggak bisa masalah. Karena sholat sunnah mutlak. Jadi niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi hanya qasdus syai' saja. Paham Bu? Insyaallah. Biar cepat hatam dan nanti diakhiri dengan tanya jawab. Kita lanjutkan. Syurutu takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram 16. Ada 16. Kemarin kita sudah jelaskan takbiratul ihram itu takbir karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihram bisa diartikan haram. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita Allahu Akbar, hal-hal yang dihalalkan di luar sholat menjadi diharamkan di dalam sholat. Makan diharamkan, minum diharamkan, berbicara diharamkan, bergerak lebih dari 3 kali diharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram. Sementara sunnahnya beberapa minggu yang lalu bisa lurus dengan ibu telinga. Kemudian takbirnya tangannya juga bisa sama dengan pundak. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini sudah ya dibahas beberapa minggu yang lalu di bab yang lain. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. 1. Takbiratul ihram itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardhu. Jadi kalau sholat fardhu itu kan wajib berdiri bagi yang mampu, betul tidak? Makanya ketika takbiratul ihramnya berdiri dengan tegak, kemudian baru Allah, niat dalam hatinya saya niat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat wajib karena Allah Taala. Wa antakuna bil arabiyati, dan yang kedua takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Itu juga sudah dibahas beberapa minggu yang lalu. Tidak boleh menggunakan bahasa Madura. Allah Jalla Jalla, Allah nan Maha Satu, gitu ya. Allah dan gadang kata orang Padangnya. Jadi tidak diperkenankan. Harus menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bilahil jalalati. Takbiratul ihram itu harus menggunakan lafaz jalalah. Wa bilahil akbar, dan menggunakan lafaz akbar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu Allahu Akbar. Jadi tidak diperkenankan yang lain. Misalnya Al-Jalilu Akbar, As-Saburu Akbar. Jadi harus menggunakan lafaz jalalah Allah. Ini juga dibahas minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Wat tartibu bainal lafdhaini, harus tertib di antara 2 lafaz. Jadi jangan sampai dibalik. Allahu Akbar dibalik menjadi Akbarullah. Jadi harus tetap tertib, Allah didahulukan, akbarnya diakhirkan. Jadi Allahu Akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalatih, tidak memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Kalau dipanjangkan di dalam ilmu nahwu, hamzahnya itu menjadi hamzah istifham, menjadi hamzah pertanyaan. Jadi kalau Allahu Akbar mempunyai arti Allah Maha Besar, jadi ketika Allahu Akbar menjadi apakah Allah itu besar. Jadi pertanyaan bukan pernyataan, bukan kalam khabariyah lagi, tetapi kalam istifham. Wa adamu maddibai akbar, tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu Akbar tidak diperkenankan. Apalagi kalau sampai Allahu Akbar. Di sini di dalamnya dikatakan, apabila ada orang membaca ikbar,
ya. Ismun min asma'il haidih adalah nama dari nama-nama haid. Allah haid gitu. Masa Allah dikatakan haid? Itu tidak. Makanya kalau seperti itu walau ta'ammada dzalika kaffarah. Apabila orang menyengaja anget-nenget gitu ya. Anget-nenget Allah haid seperti itu. Allahu Akbar kaffarah, maka hukumnya kan kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Amannya sih memang Allahu Akbar. Paham Bu? Insyaallah. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kadang-kadang orang ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar-nya itu terlalu panjang. Ada nggak seperti itu, Bu? Allahu Akbar. Suka dengar nggak, Bu? Suka ada nggak? Di sini dikatakan yang tadi. Nih. Di sini dikatakan wa yushtaratu alla yamudda fawqa sab'i alafin. Wa yushtaratu dan disyaratkan alla yamudda untuk tidak memanjangkan takbiratul ihram Allahnya itu fawqa sab'i alifatin, di atas 7 alif. 7 alif berapa, Bu? 7 alif berapa? Ya. Wa illa batalat, apabila ada orang yang memanjangkan melebihi dari 7 alif, batalat, maka batal salatnya. Makanya bagus memang yang setengah-setengah saja. Kalau misalnya habis belajar tilawah sah tidak? Tidak sah. Mentang-mentang baru belajar nahwu yang baru seperti ini nih. Kemudian takbirnya seperti itu. Tidak boleh melebihi dari 7 alif. Kalau melebihi hukumnya batal. Paham? Wa anna yashuddal ba'ah, tidak boleh memberikan tasydid ba-nya. Allahu Akbar. Biasanya sudah ada yang seperti itu orang-orang dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa akbar. Itu tidak juga diperkenankan. Kalau syaddada bi qala Allahu Akbar lam tan'aqid salatuhu. Lam tan'aqid, tidak sah salatuhu, salatnya. Makanya hati-hati, yang biasa aja akbar. Wa alla yazidah wawan sakinatan, tidak boleh juga menambah waw yang sukun. Allahu Akbar, Allahu, tidak diperkenankan. Au mutaharrikatan bainal kalimataini, atau menambah waw yang berharga. Allahu Akbar. Wa alla yazidah wawan qabla jalalati, tidak boleh menambah di awal. Misalnya ketika takbir wallahu, pakai waw di awal, wallahu akbar, itu tidak diperkenankan. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti di antara 2 kalimat takbir, berhentinya dalam keadaan lama ataupun dalam keadaan panjang. Misalnya karena habis dimarahin sama suami, Allah, pikirannya kok bisa ya suami saya kok marahin saya. Akbar, boleh tidak? Harus terus, tidak boleh waqafatan, tidak boleh berhenti. Nah, di sini di dalamnya ada batasannya nggak? Barometer ukuran panjang itu kira-kira berapa menit gitu ya? Berapa menit kalau nggak salah ada. Pernah saya baca. Pokoknya mah intinya jangan diputus, baik dalam keadaan panjang ataupun dalam keadaan pendek. Allah
akbar, itu juga membahayakan. Pendek saja membahayakan, apalagi panjang. Wa ayyusma'a nafsah jami'a hurufiha, harus memperdengarkan takbirnya minimal untuk kita sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, jadi perdengarkan dengan diri kita. Jangan sampai tidak diperdengarkan. Nah itu ya, hemat suara. Kalau tidak diperdengarkan, tidak didengarkan sama sekali oleh diri kita, la yasihu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Harus diperdengarkan. Berbeda dengan membaca Al-Quran, Bu. Ada kalanya orang-orang membaca Al-Quran itu, ini ada juga kadang-kadang santri Al-Quran itu ada kelihatan itu membaca Al-Quran itu bibirnya tak bergerak. Cuma begini, Bu, baca Yasin yang lain, Yasin Al-Quran yang lain, cuma dia. Itu bukan membaca Al-Quran, Bu. Betul tidak? Kalau mentadabburi barangkali mikir. Masih mendingan gitu ya. Ini satu juz Fatmil Quran cuma begini doang. Enak sekali, cepat. Sementara di dalam hadis itu kan mengqara'ah harfan, barang siapa yang membaca. Bukan mentadabburi, jadi pahalanya berbeda. Paham, Bu? Insyaallah. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan masuk waktu sholat bagi sholat yang ada waktunya ya, kayak zuhur, asar itu kan ada waktunya. Halal wa iqa'uha halal istiqbali, dan dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat kemarin sudah kita bahas. Jangan yang menghadap itu ya wajah termasuk dada. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan membenarkan huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram, jangan sampai ada lahan. Misalnya itu kan lahan. Jadi harus jelas Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak salah. Allahu Akbar. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, dan yang terakhir syaratnya takbiratul ihram itu, takbiratul ihramnya makmum itu harus lebih akhir daripada takbiratul ihramnya imam. Jadi nunggu selesai dulu. Yang namanya makmum kan ngikut, betul tidak? Tidak boleh berbarengan, tidak boleh mendahuluinya. Jadi di dalam sholat itu, Bu, ketika takbiratul ihram pertama itu tidak diperkenankan kita berbarengan dengan imam. Ada kalanya boleh berbarengan dengan imam, bahkan hukumnya sunnah. Apa, Bu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam baca, makmum juga membaca. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya berbarengan, itu hukumnya makruh, kayak gerakan-gerakan yang lain. Kalau takbiratul ihram tidak boleh berbarengan, apalagi mendahului, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi yang kita sudah pahami saat ini, yang pertama bagaimana melafadzkan niat. Harus ada usolli, harus ada sholat ad-duhri, harus ada kata fardhu atau kata wajib. Kemudian takbiratul ihramnya itu harus jelas, jangan diperpanjang yang pendek, jangan dipendekkan, jangan dipendekkan yang panjang. Perdengarkan dengan diri kita sendiri. Kemudian apabila menjadi makmum harus setelah imam. Kemudian hadapkan kiblat. Kemudian tidak boleh waqaf, tidak boleh yang sudah dijelaskan, bukannya tadi yang di depan itu. Paham, Bu? Insyaallah. Selanjutnya mari kita buka tanya jawab terkait tentang sholat ataupun kebiasaan kita sehari-hari. Di luar tema juga tidak menjadi permasalahan. Silakan. Mau bertanya, silakan.
Masalah rumah tangga, masalah kehidupan sehari-hari, boleh, tidak harus sholat. Di luar ibu ada yang mau bertanya, rasa malu nggak apa-apa. Kalau malu ditulis, Tapi kalau nggak malu, nggak apa-apa, langsung saja. Ada? Bapak-bapak ada? Ustaz Abdullah ada? Ustaz Abdullah? Ustaz Sudirah ada? Iya, enggak. Setelah kita menjelaskan tentang rukun-rukun sholat, nanti kita akan bertemu dengan anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi, 2 dan 3 adalah tangan kanan, tangan kiri. Kemudian 4 dan 5 itu adalah lutut kanan, lutut kiri. 6 dan 7 itu kaki kanan, kaki kiri. Nah, yang diwajibkan maksyufatan harus terbuka itu adalah dahi. Kalau tangan, kalau kaki ataupun lutut, apalagi lutut ya, itu tidak diwajibkan terbuka. Cuman dianjurkannya terbuka. Makanya kalau perempuan pakai kaos kaki boleh tidak? Boleh. Kalau misalnya pakai sarung tangan sholat boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau pakai tutup muka tidak maksyufatan. Misalnya di sini kopiahnya terlalu rendah, ataupun misalnya kerudung dalam kan ada kerudung dalam, nah, sampai separuh sini, gitu ya. Sampai separuh sini, akhirnya ketika sujud terkena, maka la yasihu sholatuhu, tidak sah sholat. Apalagi kalau misalnya mukenanya itu bergerak ketika sujud karena kelihatan ada debu, mukenanya besar, kemudian ginikan dulu. Ada yang seperti itu? Ada juga kadang-kadang ditarik-tarik karena kecil, slim, kemudian ketika sholat, kemudian sujudnya gini, sujud ke telapak tangan. La yasihu sholatuhu, kecuali dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah itu seperti halnya Rasulullah dengan para sahabat pada saat itu melaksanakan sholat di padang pasir. Kalau di sana banyak nempel-nempel ke sini, maka di sana dengan tangan hukumnya boleh saja. Tapi kalau tidak darurah, itu hukumnya tidak sah karena wajib. Masalah hidung itu hukumnya sunnah. Ketika sujud kemudian hidung tidak nempel, masih sah sholatnya. Tetapi kalau nempel itu mendapatkan kesunahan dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi bukan wajib. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu kan banyak yang pesek hidungnya. Jadi kalau misalnya dataran ini, kalau sholatnya di bantal, di sini kan sujudnya kan, di sini kosong. Kalau wajib dideret kok gini terus. Betul nggak? Makanya tidak diwajibkan itu. Ada juga kadang-kadang ketika jatuh ke aspal hidungan habis tuh, segini kan? Kalau sampai ini. Tetapi kalau dahi tidak ada, itu isdet udah. Betul nggak? Kalau hidung masih bisa hidup. Makanya ini wajib maksyufatan. Sekali lagi saya kembalikan lagi kepada pertanyaan, apabila kita melaksanakan sholat kemudian tangan itu berada di dalam mukena sehingga tidak terbuka, tidak sampai ke tempat ini, hukumnya sah-sah saja. Paham ya? Itu diterangkan di dalam kitab Al-Bajuri, di dalam kitab di atas Sakinah ini. Ada lagi? Iya, silakan. Iya, silakan yang pakai masker langsung aja. Enggak apa-apa. Iya. Gimana? Jadi katanya? Gak jadi. Setelah ada? Ada lagi? Cukup?
Belum. Kalau tidak ada, saya mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ibu yang angkat tangan, Ustaz. Yuk. Ini harus disiapkan kertas kayaknya. Ibu Sunirah nih. Bukan nanti ditulis ya. Ada yang tak berani berkata-kata. Ya. Kalau tidak ada, tadi ada yang terlupakan. Anak kecil itu hukumnya wajib tidak sholat? Bu, ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan yang masih belum balik. Wajib nggak sholatnya? Wajib tidak? Wajib atau sunnah? Ini mau sholat duhur. Tadi kan kalau sholatnya wajib harus 3 ya. Qasdus syai'i, at-ta'yin, fardiyah. Betul tidak? Saya niat sholat duhur. Wajib karena Allah Ta'ala. Ini kan anak kecil nggak wajib. Apakah harus fardiyah? Apakah sah misalnya gini, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, tidak menyebutkan wajib, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah hukumnya. Tapi ya, yasihu. Kenapa? Karena anak kecil itu tidak wajib. Tetapi kalau sudah balik, maka wajib mencantumkan kata fardiyah. Itu ada di dalam syarah Spina. Ada lagi? Saya kan sholat Jumat ketika punya anak sini bersama besar ibu. Anak kabur sholat Gimana? Anak itu? Kabur gitu maksudnya. Jadi gimana yang kita di belakang sini kadang kan kalau saya maju nanti anaknya kembali lagi gitu gimana itu? Tempat, masalah tempatnya. Iya. Ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Rapatkan barisan itu karena merapatkan barisan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi bukan dari sahnya sholat. Jadi kalau misalnya ibu mempunyai anak, di depan sudah terisi oleh anak, kemudian anak tiba-tiba di rakaat kedua lari-lari kemana? Kemudian ibu apakah menggantikan posisi itu atau tidak? Jadi kalau memang dimungkinkan menggantikan boleh hukumnya. Tetapi kalaupun tidak, no problem. Kenapa? Karena merapatkan barisan itu min tamamis shalah, dari kesempurnaan sholat. Jadi bukan merupakan sah. Kalaupun ada masjid-masjid itu musola-musola tertentu, kemudian sufufakum, rapatkan, tetapi tetap saja nggak rapat. Kan harusnya rapat kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Ada kalanya orang kan risih kalau sampai kaki ketemu kaki, apalagi zaman corona kan, jaga jarak kan itu seperti itu. Tetap hukumnya sah sholatnya, tetapi tidak mencapai kepada tamam sholat, kesempurnaan sholat. Kalau anak melaksanakan sholat zuhur misalnya, mendapatkan sholat berjamaah misalnya, mendapatkan 27 derajat nggak Bu? Bu, misalnya anak ibu diajak sholat, kamu sholat ini berjamaah, mendapatkan 27 derajat tidak? Rufi'al qalam, qalamnya malaikat raqib, qalamnya malaikat atid, itu tidak akan memberikan sanksi ataupun memberikan reward pahala kalau anak itu anak kecil. Cuman seorang ibu, seorang bapak akan mendapatkan pahala karena sudah mengajarkan anaknya sholat. Tapi pahalanya tak dapat dia. Ibu mendapatkan karena sudah mengajarkan. Ada juga yang mengatakan pahalanya itu ditangguhkan. Pahalanya itu ditangguhkan, disimpan dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ditabung, kalau sudah balik baru dikasihkan. Itu ada pendapat qil, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Pak Abdullah nggak ada pertanyaan? Masalah kurban nggak ada? Kebagian semua kurban Bu? Kebagian semua nggak ada yang kebagian? Kalau nggak kebagian jangan ke saya ya, berarti Pak Musin yang salah. Tapi insya Allah kebagian semua Pak Musin ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan Pak Abdullah disembelih ya. Oke, kalau tidak ada yang masih ada yang bertanya Bu? Di luar masih ada? Enggak ada? Enggak ada. Di belakang enggak ada? Enggak ada. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian langkah kita dari rumah menuju ke majelis ta'lim ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian menjadi wasilah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.